Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, di video kali ini kita akan menyampaikan berita terbaru seputar jadwal Timnas U23 Indonesia usai kalahkan Filipina. Duel lawan rival abadi, Patrick Kluivert datang ke Stadion GBK nonton Timnas. Yang baru bergabung ke channel YouTube ini bisa dukung dulu dengan cara like, komen dan subscribe, serta share sebanyak mungkin. Terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe di channel ini. Nikmati video yang akan kami sampaikan. Bahwasanya kita akan membahas video viral yang beredar. Setelah Timnas Indonesia U23 libas Brunei Darussalam dan Filipina, Gerald Van den Berg kini berambisi bawa Garuda Muda gebuk Malaysia di partai pamungkas grup A Piala AFF U23 2025. Ambisi Gerald Van den Berg antar Timnas Indonesia gebuk Malaysia di partai pamungkas grup A Piala AFF U23 2025, usai baru saja Jens Ravences libas Filipina di laga kedua grup A Piala AFF U23 2025. Duel Filipina vs Indonesia di Piala AFF U23 atau ASEAN U23 Championship Mandiri Cup digelar pada Jumat tanggal 18 Juli tahun 2025. Laga Filipina vs Indonesia di ASEAN U23 Championship Mandiri Cup digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kick-off Filipina vs Indonesia di ASEAN U23 Championship Mandiri Cup dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi malam. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Van den Berg bersama dengan pemainnya Jens Raven foto bersama usai melakukan sesi post-match press conference kontra Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 15 Juli tahun 2025. Setelah Timnas Indonesia U23 libas Brunei Darussalam dan Filipina, Gerald Van den Berg kini berambisi bawa Garuda Muda gebuk Malaysia di partai pamungkas grup A Piala AFF U23 2025. Hasilnya, Timnas Indonesia besutan Gerald Van den Berg libas Filipina 1-0 di partai kedua grup A ASEAN U23 Championship Mandiri Cup. Sebelum mengalahkan Filipina, Timnas Indonesia besutan Gerald Van den Berg bantai Brunei Darussalam dengan skor telak 8-0. Kini ada Malaysia yang akan jadi lawan Jens Ravences di Timnas Indonesia pada partai pamungkas grup A Piala AFF U23 2025. Laga Timnas Indonesia vs Malaysia di partai pamungkas grup A Piala AFF U23 2025 akan dihelat pada Senin tanggal 21 Juli tahun 2025 di SUGBK Jakarta. Kini Gerald Van den Berg buka suara jelang laga Timnas Indonesia vs Malaysia di partai pamungkas grup A Piala AFF U23 2025. Laga kontra Malaysia jadi laga penentu. Hasil imbang saja akan mengantarkan Timnas Indonesia U23 ke semifinal sebagai juara grup A. Sebaliknya apabila kalah dari Malaysia sementara Filipina menaklukkan Brunei Darussalam, maka akan ditentukan melalui perhitungan gol mengingat tiga tim tersebut saling mengalahkan. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Van den Berg saat ditanya soal regulasi kelolosan mengaku tak tahu menahu. Hal yang ada di pikirannya hanya satu, meraih kemenangan saat melawan Malaysia. Mungkin ini terlihat bodoh buat kalian, sejujurnya, saya tidak tahu regulasinya. Saya cuma ingin bermain permainan saya tidak mau memikirkan yang lain, dan saya cuma ingin memenangkan pertandingan lawan Malaysia Red, tegas Gerald Van den Berg. Lalu kami lihat nilainya apakah cukup untuk ke babak berikutnya. Karena kalau kita gamble dan memikirkan yang lain tidak bagus, jadi kami cuma harus bersiap dan memenangkan pertandingan, terang Gerald Van den Berg. Seperti diketahui, nantinya hanya juara grup A, B, C yang lolos ke semifinal Piala AFF U23 plus runner-up terbaik. Setelah meraih kemenangan kedua, Gerald Van den Berg tak ingin para pemainnya merasa puas diri. Ia justru mengarahkan kepada Jens Ravences untuk kembali tampil all-out saat menghadapi Malaysia pada laga pamungkas grup A yang bergulir pada Senin tanggal 21 Juli tahun 2025. Selain itu asisten pelatih Timnas Indonesia U23, Alex Pastor, memantau langsung latihan Timnas Indonesia U23 pada Kamis, tanggal 17 Juli tahun 2025. Latihan Timnas Indonesia U23 itu digelar di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, sebagai persiapan menghadapi Filipina. Timnas Indonesia U23 melawan Filipina di matchday kedua fase grup A Piala AFF U23 2025. Yang digelar Jumat tanggal 18 Juli tahun 2025. Asisten pelatih Patrick Kluivert ini juga sempat berbincang dengan Gerald Van den Berg saat memberi arahan kepada pemain. Kehadiran Alex Pastor ini tentu mengejutkan, namun bisa dengan mudah ditebak untuk apa ia memantau Timnas U23.
Kurang lebihnya dalam mencari pengganti oleh Romeni yang kemungkinan besar absen di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia butuh striker mumpuni, Jens Raven jadi salah satu pemain yang digadang-gadang cocok sebagai pengganti. Meski begitu banyak dampak negatif yang muncul jika memaksakan Raven yang masih berusia 19 tahun masuk ke skuad senior. Terlebih ajang yang diikuti sangat krusial bagi Timnas Indonesia, yakni putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih dari itu, 3 pemain dari Timnas U23 ini lebih layak dipanggil sebagai pengisi kedalaman skuad, siapa saja? Berikut di antaranya. 1. Jens Raven. Penyerang muda ini tampil luar biasa di Piala AFF U23 2025. Raven berhasil mencetak 6 gol dalam satu pertandingan melawan Brunei Darussalam, dan menunjukkan insting mencetak gol yang tajam. Meski baru berusia 19 tahun, performanya yang mengesankan membuat namanya layak masuk radar tim senior sebagai pengganti potensial oleh Romeni. Tentu, pelatih harus berhati-hati dalam memberi menit bermain agar Raven tidak terbebani terlalu dini. 2. Raihan Hanan. Penampilan Raihan Hanan di sisi kanan penyerangan Timnas Indonesia U23 cukup impresif di Piala AFF U23 2025. Hanan mungkin bisa menjadikan ajang ini sebagai pemanasan sebelum dipanggil ke skuad senior ke Arab Saudi. Kualitas dan teknik individunya perlu dipoles lebih dalam, sosoknya bisa lebih menyeramkan dari Yakob Sayuri atau Eliano Reijenders. 3. Robbie Darwish. Mengingat Kevin Dix dan Asnawi Mangkualam lebih bertipe bek sayap menyerang, Robbie Darwish bisa dijadikan pelapis. Namun tugasnya tidak untuk membantu penyerangan, melainkan fokus ke pertahanan yang digalang Jay Izes dan Rizky Ridho. Robbie Darwish juga bukan pemain yang bisa dipandang sebelah mata. Pengalamannya teruji dan kualitasnya mumpuni. Menarik dinantikan seperti apa kejutan yang akan dilakukan Patrick Kluivert nanti. Oke, itulah sekilas informasi dari admin, semoga bermanfaat untuk perkembangan sepak bola Indonesia di kancah dunia. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.